Bayangkan sebuah kawasan luas yang membentang di atas Samudra Pasifik, sebuah wilayah yang terdiri dari ribuan pulau, terumbu karang, pegunungan vulkanik, dan budaya yang telah menempuh perjalanan panjang melalui ombak dan angin. Inilah Oseania, salah satu keajaiban bumi yang menyatukan pulau-pulau kecil dan benua besar, masyarakat modern dan tradisi kuno, serta keanekaragaman alam yang jarang ditemukan di tempat lain. Meski sering dianggap jauh dan terpencil, Oseania bukan hanya kawasan di ujung peta. Ia adalah rumah bagi cerita-cerita migrasi besar, ekosistem langka, dan bangsa-bangsa yang bertahan serta berkembang di tengah samudra yang luas. Oseania bukan hanya tentang keindahan tropis, melainkan kisah manusia dan alam yang terus bergerak, beradaptasi, dan bertahan hidup dari generasi ke generasi. Mari kita mulai perjalanan ini dan teruskan menyimak hingga akhir untuk memahami bagaimana setiap subregion membentuk identitas besar bernama Oseania. Oseania adalah kawasan yang membentang sangat luas di atas Samudra Pasifik, wilayah yang seringkali terlihat kecil di peta dunia, namun sesungguhnya mencakup area laut yang lebih besar dari benua manapun di muka bumi. Dalam pembagian modern, Oseania tidak hanya diukur dari daratannya saja, tapi juga dari ruang laut, jalur migrasi, dan hubungan budaya yang mengikat pulau-pulaunya. Diperkirakan kawasan ini memiliki lebih dari 10.000 pulau, mulai dari yang berukuran raksasa seperti Australia hingga atol kecil yang panjangnya tidak lebih dari beberapa kilometer saja. Secara geografis, Oseania berada di antara Asia Tenggara, Samudra Pasifik, dan pantai barat benua Amerika. Banyak pulaunya yang terbentuk oleh aktivitas gunung api, tumbukan lempeng tektonik, dan pertumbuhan karang selama ribuan tahun. Itulah mengapa di satu sisi, Oseania memiliki pegunungan yang tinggi dan terjal, dan di sisi lain, atol rendah yang hampir sejajar dengan permukaan laut dan rentan terhadap kenaikan muka air laut. Oseania juga dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Hutan hujan tropis di Papua Nugini, gurun Australia, hingga pegunungan bersalju di Selandia Baru. Semuanya menjadi rumah bagi spesies unik yang tidak ditemukan di tempat lain, seperti kasuari, kiwi, hingga mamalia berkantong khas Australia. Namun, yang paling istimewa adalah keragaman budayanya. Kawasan ini dihuni oleh berbagai etnis, aborigin Australia, suku Maori di Selandia Baru, ribuan suku di Melanesia, navigator ulung dari Mikronesia, hingga masyarakat Polinesia yang terkenal sebagai pelaut jarak jauh. Secara umum, kawasan ini dibagi menjadi 4 subregion utama. Yang pertama ada Australasia, wilayah daratan besar dan berkumpulnya negara modern. Melanesia, kawasan tropis yang kaya akan budaya. Mikronesia, gugusan atau kecil di tengah samudra. Dan terakhir, Polinesia, wilayah yang sangat luas dan membentuk segitiga Polinesia. Pembagian ini membantu kita untuk memahami betapa bedanya setiap wilayah, namun tetap terhubung oleh samudra yang sama. Untuk memahami keragaman itu lebih jauh,
mari kita melanjutkan perjalanan ke subregion pertama, Australasia, rumah bagi alam ekstrim, budaya kuno, dan negara modern yang menjadi pusat Oseania. Australasia adalah subregion terbesar di Oseania, mencakup dua negara yang sangat berbeda namun saling melengkapi, Australia dan Selandia Baru. Keduanya membentuk pusat ekonomi, budaya, dan pengaruh politik di kawasan Pasifik. Masing-masing memiliki karakter geografis yang unik, mulai dari bentang gurun luas hingga pegunungan bersalju yang tajam. Australia, negara benua, terkenal karena lanskapnya yang ekstrim. Di bagian tengah terbentang Outback, sebuah wilayah tandus dengan tanah berwarna merah kemerahan. Wilayah ini menciptakan pemandangan yang seolah tidak berujung, sunyi, luas, dan misterius. Di sini pula berdiri Uluru, batu monolit raksasa berwarna merah yang berubah-ubah seiring cahaya matahari. Bagi suku aborigin, Uluru bukan sekedar geologi, melainkan situs spiritual yang menyimpan kisah penciptaan. Bergerak ke arah timur laut, Australia menawarkan dimensi lain. Hutan hujan tropis Queensland yang rimbun, sungai-sungai besar yang mengalir di antara pepohonan tua, dan keanekaragaman satwa yang luar biasa. Tak jauh dari pesisir, terhampar Great Barrier Reef, sistem terumbu karang terbesar di dunia. Ribuan spesies laut hidup di dalamnya, menjadikannya laboratorium alam yang tak tertandingi. Ke arah selatan, kota-kota besar seperti Sydney, Melbourne tumbuh sebagai pusat modernitas. Perpaduan antara alam, seni, dan gaya hidup kontemporer. Namun, meski modern, Australia tetap sangat terhubung dengan identitas alamnya melalui padang sabana, gurun, serta habitat spesies unik seperti kanguru, koala, dan wombat. Dan di sebelah tenggara Australia terbentang negara kepulauan dengan karakter yang berbeda, Selandia Baru. Negeri ini terbagi menjadi dua pulau utama, Pulau Utara dan Pulau Selatan, masing-masing dengan identitas alamnya yang unik. Pulau Utara memiliki aktivitas vulkanik aktif, geyser, kolam air panas, dan lembah geotermal seperti Rotorua. Ia juga menjadi pusat budaya suku Maori, masyarakat asli yang memiliki tradisi ukir, cerita leluhur, dan nilai tentang hubungan manusia dengan tanah. Pulau Selatan menawarkan bentang alam yang tidak kalah menakjubkan. Pegunungan Southern Alps, danau glasial berwarna biru toska, serta fjord dalam seperti Milford Sound yang sering dianggap sebagai salah satu pemandangan alam terindah di dunia. Di sini, perpaduan pegunungan curam, kabut tipis, dan air tenang menciptakan suasana yang seolah membawa kita ke dunia lain. Keunikan Selandia Baru tidak hanya sebatas pada pemandangannya, tapi juga pada keanekaragaman hayati khas pulau terpencil. Burung kiwi yang tidak bisa terbang, kakapo yang langka, hingga penguin kecil yang hidup di sekitar pesisir. Kedua negara ini, Australia dan Selandia Baru, mewakili wajah modern Oseania, namun tetap menyimpan sejarah panjang masyarakat asli yang telah hidup dan menjaga tanah mereka selama ribuan tahun. Kita telah melihat jantung daratan besar Oseania. Sekarang, mari bergerak ke wilayah yang lebih tropis dan penuh warna. Melanesia, tempat budaya,
bahasa, dan alam bertemu dalam keragaman yang luar biasa. Melanesia adalah wilayah tropis di barat daya Pasifik yang mencakup Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keragaman budaya, bahasa, dan lanskap alam paling kompleks di dunia. Nama Melanesia berasal dari bahasa Yunani yang berarti pulau-pulau berwarna hitam, merujuk pada karakteristik penduduk aslinya. Secara geologis, Melanesia berada di jalur tektonik aktif, sehingga pulau-pulaunya dipenuhi gunung api, lembah subur, dan hutan hujan yang masih terjaga. Inilah wilayah tempat tradisi kuno, alam liar, dan kehidupan modern berdampingan. Papua Nugini adalah negara terbesar di Melanesia dan salah satu negara paling beragam secara etnolinguistik di dunia. Diperkirakan lebih dari 800 bahasa dituturkan di negara ini saja, menjadikannya pusat keragaman budaya global. Secara geografis, Papua Nugini memiliki pegunungan tinggi seperti Owen Stanley, lembah-lembah terpencil, serta hutan hujan yang sangat lebat. Banyak daerah pedalaman yang hanya bisa diakses melalui pesawat kecil atau berjalan kaki berhari-hari. Negara ini juga memiliki kekayaan alam seperti Danau Kutubu, salah satu danau tertua dan paling murni di Pasifik. Selain itu, wilayah pesisirnya dipenuhi terumbu karang dan keanekaragaman laut yang indah. Beranjak ke selatan, ada Fiji, negara yang terdiri lebih dari 300 pulau tropis. Namun, di balik pantainya yang terkenal, Fiji memiliki perbukitan, pegunungan, dan kawasan hutan hujan tropis yang luas. Fiji juga menjadi pusat budaya Melanesia modern. Tradisi kava, upacara penyambutan, rumah desa tradisional atau hure, serta tarian adat memiliki peran penting dalam kehidupan sosial. Kota-kota seperti Suva menjadi pusat budaya, perdagangan, dan pendidikan di Pasifik Selatan. Alamnya juga kaya, air terjun tersembunyi, sungai jernih, serta mercusuar alam seperti Garden Valleys, lembah hijau subur yang muncul akibat curah hujan tinggi. Negara lainnya adalah Kepulauan Solomon, sebuah negara berbentuk kepulauan yang terdiri lebih dari 900 pulau. Sebagian besar masih alami dan jarang dihuni. Hutan hujannya menjadi rumah bagi banyak spesies burung dan reptil endemik. Selain alamnya, negara ini menyimpan sejarah penting pada masa Perang Dunia Kedua. Pulau-pulau seperti Guadalcanal menjadi lokasi pertempuran besar antara kekuatan sekutu dan Jepang. Hingga kini, bangkai kapal dan pesawat yang tenggelam masih berada di dasar laut, menjadikannya wilayah ini sebagai situs penyelaman sejarah yang sangat unik. Secara budaya, masyarakat Solomon menjaga tradisi musik perkusi kayu, ukiran khas, serta rumah adat panjang yang menjadi pusat kegiatan sosial. Dan terakhir, ada Vanuatu. Vanuatu menawarkan salah satu pemandangan geologis yang paling dramatis di dunia. Negara ini mempunyai puluhan gunung api aktif dan tidak aktif, termasuk Gunung Yasur, yang paling terkenal karena aktivitasnya yang terus-menerus. Letupan lava kecil yang terlihat hampir setiap malam menciptakan panorama yang jarang ditemukan di negara lain. Selain gunung api, Vanuatu memiliki fenomena unik seperti Blue Lagoon, kolam alami yang berwarna biru jernih dengan campuran air tawar dan air laut. Di banyak pulau,
masyarakat masih mempertahankan cara hidup tradisional. Secara budaya, Vanuatu dikenal dengan ritual sand drawing, seni menggambar simbol dan cerita di atas pasir dengan gerakan tangan yang halus dan penuh makna. Mikronesia adalah salah satu subregion Oseania yang paling tersebar, terdiri dari ribuan pulau kecil, atol karang, serta dataran rendah yang rapuh terhadap perubahan iklim. Di wilayah ini, hubungan antara manusia dan samudra menjadi sangat dekat. Budaya, pangan, hingga identitas masyarakatnya bergantung pada laut di sekeliling mereka. Secara geografis, Mikronesia menawarkan lanskap yang berbeda dari subregion lain, dengan perairan dangkal berwarna turquoise atau berbentuk cincin, dan pulau-pulau karang yang terbentuk dari ribuan tahun akumulasi organisme laut. Di wilayah ini, tradisi pelayaran kuno berkembang pesat, membangun sistem navigasi berbasis bintang dan arus laut yang diwariskan turun-temurun. Palau adalah negara kecil dengan warisan laut yang kaya. Selain terkenal dengan jellyfish lake yang dihuni ubur-ubur tak beracun, Palau memiliki kawasan konservasi laut berskala besar yang melindungi hiu, penyu, dan terumbu karang. Negara ini juga memiliki Rock Islands, gugusan pulau karst berbentuk unik dan diakui UNESCO karena keindahan dan nilai ekologinya. Selain Palau, ada FSM atau Federated States of Micronesia. FSM terdiri dari 4 negara bagian, masing-masing dengan ciri khasnya. Pertama, ada Yap, memiliki tradisi navigasi tertua dan paling terjaga di Pasifik. Rumah-rumah adat dan penggunaan batu uang raksasa masih menjadi simbol status sosial. Kedua, Cuuk, dihiasi laguna besar yang menyimpan banyak bangkai kapal Perang Dunia II, menjadikannya museum bawah laut yang memikat peneliti dan penyelam. Ketiga, ada Pohnpei, terkenal dengan hutan hujan lebat dan Nan Madol, kompleks megalitik yang dibangun di atas pulau buatan, salah satu situs arkeologi paling misterius di Oseania. Dan keempat, Osrae, sebuah wilayah yang kecil dan tenang, namun kaya dengan reruntuhan kuno, lahan basah, serta garis pantai yang hampir belum tersentuh oleh modernisasi. Keempat wilayah ini membentuk satu kesatuan negara, namun tetap mempertahankan identitas budaya yang sangat berbeda satu sama lain. Wilayah lainnya ada Marshall Islands atau Kepulauan Marshall. Marshall Islands adalah negara atol yang membentang di tengah perairan biru Pasifik dengan 2 rantai atol besar, Ratak dan Raleigh. Negara ini memiliki laguna-laguna luas yang mendukung kehidupan biota laut, sekaligus menyimpan sejarah kelam terkait uji coba nuklir di abad ke-20. Di luar itu, masyarakat Marshall masih menjaga seni anyaman, tarian tradisional, serta navigasi dengan peta tongkat, alat kayu unik yang menggambarkan arus dan gelombang laut. Ada pula Kiribati, sebuah negara yang terbentang luas hingga melintasi garis batas penanggalan internasional, menjadikannya salah satu negara pertama yang menyambut pergantian tahun. Negara ini mencakup 3 gugusan besar, Kepulauan Gilbert, Kepulauan Poinik, dan kepulauan lain. Beberapa wilayahnya seperti Phoenix Islands Protected Area merupakan kawasan konservasi laut terbesar dan paling murni di dunia. Masyarakat Kiribati tinggal di rumah-rumah panggung pesisir, mengandalkan laut untuk memancing tuna.
dan menjaga ritual adat yang berkaitan dengan angin serta ombak. Dan negara terakhir di wilayah Mikronesia ada Nauru. Wilayah kecil namun memiliki sejarah ekonomi yang unik. Pada abad ke-20, fosfat menjadikan negara ini salah satu yang terkaya per kapita. Namun, eksploitasi berlebihan meninggalkan lanskap karang terangkat yang tandus di tengah pulau. Saat ini, kehidupan masyarakat terpusat di kawasan pesisir, di mana tempat aktivitas sosial, pemerintahan, dan perikanan berlangsung di tempat yang sama. Nauru juga memiliki sisa-sisa Perang Dunia II, seperti bunker dan meriam pantai Jepang. Meski luas daratannya kecil, Mikronesia memiliki kisah yang begitu besar tentang laut, tradisi navigasi, sejarah, dan ketahanan budaya. Setiap pulaunya memiliki identitas kuat yang terus hidup hingga hari ini. Sekarang, mari kita bergerak menuju salah satu subregion yang paling dikenal luas di seluruh Pasifik, Polinesia, negeri budaya besar yang tersebar di lautan luas. Polinesia adalah subregion yang paling luas secara penyebaran budaya di seluruh Oseania. Wilayahnya membentang dari Hawaii di utara, Pulau Paskah di timur, hingga Aotearoa, Selandia Baru di barat daya. Gugusan segitiga raksasa ini dikenal sebagai Polynesian Triangle, salah satu wilayah navigasi tradisional paling luar biasa dalam sejarah manusia. Polinesia memiliki lanskap yang sangat beragam, gunung berapi aktif, atol karang yang rendah, pulau pegunungan hijau, hingga lembah-lembah subur yang membentuk pemandangan khas Pasifik. Namun, yang paling kuat dari wilayah ini adalah sejarah pelayaran yang membawa nenek moyang mereka melintasi ribuan kilometer lautan menggunakan bintang serta angin sebagai penuntun. Kita mulai dari Hawaii, sebuah wilayah yang menjadi negara bagian dari Amerika Serikat. Hawaii adalah salah satu wilayah yang paling ikonik di Polinesia. Gugusan pulau ini terbentuk dari deretan gunung berapi, termasuk Mauna Loa dan Mauna Kea, dua gunung terbesar di dunia. Hawaii juga dikenal dengan lembah hijau yang dalam, pantai hitam vulkanik. Warisan kerajaan Hawaii juga masih terlihat pada istana, kuil-kuil tradisional, serta struktur sosial kuno yang tetap terjaga. Ada pula Samoa, sebuah wilayah yang terdiri dari dua pulau utama yang subur dan hijau. Negara ini dikenal dengan struktur sosial Sa'a Samoa, sistem adat yang mengatur kehidupan komunitas, peran keluarga, serta nilai kebersamaan. Pantai berpasir putih, tebing karang, dan lubang-lubang alami di pesisir membuat Samoa menjadi salah satu lanskap paling fotogenik di Pasifik. Samoa juga menjadi pusat penting bagi budaya Polinesia dengan tarian serta rumah adat Fate yang masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga Tonga, satu-satunya kerajaan tradisional yang masih bertahan di Oseania. Negara ini mempertahankan garis keturunan bangsawan, ritual kerajaan, dan tradisi masyarakat yang sangat kuat. Tonga memiliki pulau-pulau berapi atau karang, serta perairan yang menjadi jalur migrasi paus bungkuk setiap tahunnya. Selain itu, Tonga juga memiliki situs arkeologi penting seperti Ha'amonga Amasui, struktur megalitik yang kerap disebut sebagai Stonehenge-nya Pasifik. Wilayah lainnya ada Tuvalu,
salah satu negara dengan dataran paling rendah di dunia. Negeri ini terdiri dari beberapa atol tipis yang mengapung di atas permukaan laut biru jernih. Meski kecil, Tuvalu memiliki identitas budaya yang kuat. Rumah-rumah kayu tradisional, tarian fatele, serta upacara adat yang masih diadakan di ruang komunitas. Tuvalu juga menjadi simbol penting dalam isu perubahan iklim global, karena sebagian wilayahnya sangat rentan terhadap kenaikan permukaan laut. Dan terakhir, walaupun Selandia Baru masuk ke dalam Australasia, sebagian wilayahnya juga menyentuh titik Polinesia, seperti Tokelau dan Niue. Tokelau sendiri terdiri dari 3 atol kecil yang sangat terpencil, terhubung erat dengan Selandia Baru secara administratif, dan komunitas di Tokelau hidup dengan sistem kepemimpinan adat serta hubungan yang dekat antara keluarga dan desa. Sedangkan Niue adalah pulau karang besar yang terangkat, berbeda dari sebagian besar atol rendah di Mikronesia atau Polinesia. Pulau ini memiliki gua-gua karst, tebing laut tinggi, serta perairan jernih yang menjadi habitat untuk ikan besar, paus, dan lumba-lumba. Polinesia adalah ruang budaya dan geografis yang luas, sebuah kawasan yang membuktikan kemampuan manusia untuk menjelajahi dan menetap di pulau-pulau terpencil. Dari gunung berapi Hawaii hingga karst di Niue, dari kerajaan Tonga hingga atol rapuh Tuvalu, setiap negaranya menghadirkan wajah berbeda dari identitas Polinesia yang sama. Oseania bukan hanya sekumpulan pulau di tengah samudra. Ia adalah kawasan dengan identitas kuat, sejarah panjang, dan keanekaragaman alam luar biasa. Beberapa pulau di Oseania juga merupakan tempat manusia terakhir bermigrasi dalam penyebaran global. Dan inilah Oseania, sekumpulan titik kecil dengan setiap warna yang berbeda.